Dan perlu Anda ketahui, para orang-orang kafir dunia sekarang yang kelas-kelas atasnya, yang kaya raya, yang pemuka-pemuka negara-negara besar ya, mereka itu sudah mulai melansir gagasan yang mereka kasih nama The Great Reset. Nah, jadi mereka ngumpul Pak di Davos di Swiss setiap tahun sekali. Tahun 2020 kemarin ketika Covid lagi rame-ramenya, bulan Juli, mereka ngumpul di Davos nih, orang-orang kaya dunia, Yahudi ya kan, pemuka-pemuka berbagai negara. Terus mereka melontarkan gagasan namanya Great Reset. Dunia udah kacau secara ekonomi gara-gara Covid. Dunia udah kacau secara sosial gara-gara Covid, ya kan? Maka inilah saat yang tepat untuk melakukan Great Reset. Penataan ulang dunia ini besar-besaran. Nah, Great Reset itu apa? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, semenjak berdiri dengan kokohnya sistem iman tauhid yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah pada masa awal hijrah, baru 1342 tahun kemudianlah sistem iman tauhid tersebut runtuh. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW pertama kali meletakkan fondasi sistem iman tauhid itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ya kan? Makanya Madinah itu disebut Darul Hijrah, negeri berpindahnya kaum mukminin dari Darul Harb menuju Darul Hijrah, dari negeri berperang ke negeri sedang berhijrah, ya kan? Nah, kemudian di Madinah itu Nabi dan para sahabat hari demi hari makin kokoh posisinya, ya, karena memang Allah jadikan itu Darul Hijrah. Itulah tempat di mana Nabi dan para sahabat diizinkan untuk bereksperimen, menjalankan exercise, menjalankan satu demi satu penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hanya dalam tempo 10 tahun dari kota Madinah itu, ya kan, yang asalnya disebut Madinatul Rasul, kotanya Rasul, akhirnya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Madinah dari situ bercahaya, semua cahaya bersinar, ya. Maka 10 tahun saja jazirah Arab yang tenggelam dalam zulumatil jahiliyah berubah menjadi hidup dalam nurul Islam, dalam cahaya al-Islam, ya, hanya dalam 10 tahun, Masya Allah. Makanya Michael Hart, orang kafir barat, ahli sejarah, ketika merumuskan siapa 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia ini, dia nggak bisa pungkiri yang paling berpengaruh adalah number one Muhammad ibnu Abdullah, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu alasan dia karena sosok Muhammad bin Abdullah ini adalah sosok yang lengkap. Dia bukan saja seorang pemimpin spiritual, tapi juga dia pemimpin masyarakat, pemimpin negara, gitu. Dan dia telah berhasil mengubah suatu keadaan masyarakat yang tadinya terbelakang, yang tadinya bodoh, yang tadinya zalim, yang tadinya penuh kemungkaran, ya kan, penuh dengan kebejatan, ya kan, menjadi masyarakat yang penuh dengan peradaban. Ya, itu diakui sama seorang kafir. Ahli sejarah, asalkan objektif pasti semua akan sepakat, gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, semenjak Nabi mendirikan sistem iman tauhid di kota Madinah, ya kan, terus Nabi wafat, Khulafaur Rasyidin memperluas wilayah itu yang jazirah Arab, terus masuk ke wilayah Persia, masuk ke Rum, ya kan, dan seterusnya, akhirnya sampai ke negeri kita Indonesia yang sangat jauh ini. Masya Allah, baru 1340 tahun sesudah itulah sistem tersebut runtuh, ya. Peradaban sistem kafir syirik baru mulai eksis 100 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi. Semenjak saat itu kaum kafir kembali leluasa menebar berbagai, ya, tipu daya mereka, makar-makar mereka, ya. Leluasa. Sebelumnya mereka juga jalankan makar, tetapi leluasanya ketika sudah jebol, sudah sistem iman tauhid ini resmi dinyatakan berakhir, gitu. 3 Maret 1924, 27 Rajab 1342 Hijriah, ya. Pada dasarnya kita belum 100 tahun nih, nanti Rajab tanggal 27 nih, bentar lagi, ya, kira-kira berapa, 20 hari lagi, 26 hari lagi kali ya. Ya, sekarang tanggal 1 ya kalau nggak salah, apa tanggal 2 gitu, tanggal 2 ya, 25 hari lagi lah, persis itu 100 tahun semenjak runtuhnya, ya, Kesultanan Utsmani Turki yang merupakan sistem iman tauhid yang terakhir, gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, bayangkan
1342 tahun sistem iman tauhid berdiri, umat Islam berjaya, ya kan? Berarti 1342 tahun, Pak, kita umat Islam ini mimpin, Pak. Makanya jangan punya mentalitas yang tempe gitu loh. Kita harus punya mentalitas yang izzah gitu ya. Membaca sejarah itu kita harus dengan izzah. Ya, perasaan bahwa umat ini Masya Allah diizinkan Allah memimpin dunia bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun, tapi ribuan tahun. Ya, Masya Allah, ya. Dahsyat sekali. Nah, baru setelah tahun 1342 runtuh, ya kan, kita nyebrangin garis merah ini. Garis merah ini kan garis batas nih. Kapan kita berada di atas garis merah kita sedang berjaya, kapan kita di bawah garis merah kita sedang terpuruk, ya. Nah, kita baru menyeberangi garis merah itu tahun 1342, persis 100 tahun yang lalu, dan sejak saat itu umat Islam kalah. Kita kalah. Kita jadi pengekor. Kita bukan menjadi pemimpin. Dan akhirnya kaum kafir yang dikasih leluasa sama Allah memimpin dunia ini. Ya, maka sistem yang mereka kembangkan kira-kira meneruskan sistem iman tauhid atau tidak? Ya tidak mungkin. Gimana mungkin kumpulan orang kafir mimpin dunia masih mau menjalankan sistem iman tauhid? Ya nggak mungkin. Beriman kagak, bertauhid kagak. Yang ada adalah mereka pasti memperkenalkan sistem kafir syirik. Pasti itu. Ya, pasti. Ya. Karena dalam kaidah bahasa Arab, faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang nggak punya apa-apa gimana mau ngasih apa-apa? Nggak bisa kan? Orang nggak punya iman, nggak punya tauhid, gimana mau nerusin ngasih iman, ngasih tauhid? Nggak mungkin. Yang dia punya, itulah yang dia kasih. Yang dia punya apa? Kekufuran. Yang dia punya apa? Kesyirikan. Ya pasti itu yang mereka bagi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sepanjang sejarahnya umat Islam telah mengalami 2,5 periode kejayaan. Ya, jadi ini 1 periode kejayaan, 1 periode kejayaan, ini setengah periode. Jadi 2,5 ya. 1, ini setengah. Ya, 2,5 periode kejayaan di masa lalu, dan hanya 1,5 periode kekalahan. 1,5 periode itu 1, ini lengkap nih, babak keempat kita sekarang ini, plus setengah waktu Nabi memimpin di Mekah. Waktu Nabi memimpin di Mekah, kan yang jadi pemimpin masyarakatnya bukan orang beriman. Yang jadi pemimpin masyarakatnya orang mana? Orang musyrik, Quraisy. Ya kan? Berarti Nabi dan para sahabat di Mekah itu berada di bawah garis merah. Umat Islam lemah selama 13 tahun Qamariyah. Yang berarti apa? Kondisi kita sekarang di bawah garis merah ini mirip seperti kondisi Nabi dan para sahabat di bawah garis merah ketika masih di Mekah. Makanya sikap kita harus banyak ngambil pelajaran dari era Mekah. Yang mana di era Mekah itu setiap hari para sahabat itu mengalami marginalisasi, kriminalisasi, persekusi, penganiayaan, penzoliman, pembantaian, pengusiran dari rumah, bahkan pembunuhan, ya. Setiap hari. Nah, sama kita juga begitu sekarang kan. Nah, makanya saya ingatkan diri saya dan kita bersama, marilah kita banyak mengambil nilai-nilai dari Mekah. Dan ketika di Mekah, adakah di antara para sahabat disuruh sama Nabi untuk mengambil posisi-posisi penting supaya mimpin masyarakat di Mekah? Ada nggak? Ada nggak? Sahabat misalnya disuruh untuk masuk ke Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kumpulan para pemuka Quraisy, tempat mereka ngobrol, ngomongin bagaimana menata masyarakat Mekah, masyarakat Arab. Ada nggak sahabat susupin situ? Nggak ada, nggak ada ceritanya. Kenapa? Karena mereka ngumpul situ dengan fondasi kekufuran, kesyirikan, sedangkan sahabat datang dengan iman, ya nggak ketemu, nggak connect. Ya, yang ada adalah Nabi dan para sahabat itu sibuk ngapain? Mengokohkan iman tauhid 1 dan menjalankan dakwah 2. Itu saja. Ya. Jadi bagaimana caranya iman tauhidnya tetap terpelihara sekalipun digempur terus, ya kan, dizolimi apa segala macam, tapi iman tauhidnya tetap terpelihara. Nggak ada cerita kompromi dengan kemusyrikan kaum musyrikin Quraisy. Ya, sekalipun harus dianiaya, dizolimi dan sebagainya. Dan di samping itu mereka berdakwah. Gimana caranya merebut hati dan pikiran orang-orang musyrikin Quraisy agar nyebrang, pindah dari syirik ke tauhid. Gitu. Dan ternyata bisa. Ya, dalam kondisi lemah begitu, ada saja gitu sahabat-sahabat yang sukses berdakwah, ngajak orang-orang mantan musyrik menjadi muwahhid. Ada saja. Gitu. Nah, itu juga yang harusnya jadi tugas kita sekarang. Ya kan?
Jangan sibuk mikirin dapat posisi ini, dapat posisi ini, capek deh gitu. Nggak bakal, nggak ada gunanya gitu. Nanti ujung-ujungnya di posisi itu kita ngelihat pengkhianat baru lagi, sakit hati kita gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, dan masih ada satu periode kejayaan lagi yang kita akan jelang, yaitu babak kelima. Kita akan berjaya melewati garis merah ini ya. Kapan itu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau berdasarkan tanda-tanda yang kita baca, sepertinya jadwal peralihan itu sudah makin dekat. Cuman harus disadari, kalau dia makin dekat, ya, peralihan babak keempat ke babak kelima, berarti kita harus makin siap menghadapi kaedah yang disebutkan dalam surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Artinya tidak mungkin kita beralih dari era penuh kezaliman sekarang menuju era penuh keadilan nanti, kecuali kita harus melewati sebuah transisi, ya, peralihan yang pastinya banyak kesusahannya. Tapi bersama kesusahan-kesusahan itu akan ada kemudahan. Makanya saya sering mengatakan kalau dengar kabar seorang sahabat meninggal, apalagi dai gitu kan, oh Allah lebih sayang sama dia daripada keluarganya sendiri gitu. Allah tidak ingin dia mengalami fitnah-fitnah yang makin dahsyat nantinya. Nah pertanyaannya, kita sanggup nggak ngadepin fitnah yang bakal makin berat ini gitu. Sampai nggak umur kita kepada jadwal kita harus berhijrah membaiat Al-Mahdi? Sampai nggak umur kita ke situ? Dan kalaupun sampai umur kita ke situ, dimudahkan Allah tidak kita? Diizinkan Allah tidak kita? Atau jangan-jangan kita tetap aja termasuk yang nantinya nuduh-nuduh Al-Mahdi teroris gitu. Na'udzubillah min dzalik ya. Karena sekarang kan banyak orang Dajjal aja belum keluar ya kan, yang lain-lain udah dianggap sebagai ini orang hebat nih, padahal Dujjal, Dajjal kecil gitu. Ya kan? Gitu. Kalau orang dengan Dajjal kecil ini aja udah kagum gitu kan, apalagi sama Dajjal nanti pasti kagum banget gitu ya. Makanya kita dari sekarang harus tahu ini Dujjal bukan nih gitu. Ya kan? Jangan kita kagum-kagum katanya Dujjal. Masih mending kalau akhirnya sadar tuh Dujjal gitu. Yang repot kalau nggak sadar terus aja ditempel tuh Dujjal. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, peralihan ini adalah sebuah sunnatullah, sebuah hukum Allah yang berlaku dalam kehidupan dunia yang fana ini, yang disebut dengan istilah sunnatut tadawul, sunnah pergiliran ya. Ayatnya surat Ali Imran 140. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Jadi janganlah kita karena merasa diri ini orang beriman, karena merasa diri ini dirahmati Allah Ta'ala, lalu menuntut kepada Allah di dunia ini harus menang terus. Nggak ada ceritanya Pak, nggak ada ceritanya kaum beriman itu pasti menang terus, nggak ada ya. Rumusnya adalah semua sifatnya giliran ya. Ada gilirannya orang beriman berjaya, ada gilirannya orang kafir berjaya ya. Itu tabiat dunia. Dunia beda dengan akhirat. Kalau di akhirat orang yang berjaya terus, orang yang senang terus. Mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Tetapi orang yang sengsara terus, menderita terus, wa na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau di dunia kita dikasih icip-icip, memang icip-icip menang, icip-icip kalah gitu ya kan. Supaya apa? Supaya kita cerdas memilih mana yang kita mau pilih, supaya nanti di akhirat kita dapat yang aslinya gitu ya. Ya nggak apa-apalah icip-icip kesulitan di dunia ini, masih di dunia gitu. Yang penting nggak kesulitan di akhirat ya kan. Ya nggak apa-apa lah di dunia nggak icip-icip kemenangan, kejayaan. Yang penting kejayaan di akhirat nanti. Gitu. Nah, jadi sunnatut tadawul ini sudah 2 kali kita alami. Tinggal 1 lagi yang kita belum alami. Kita sudah mengalami sunnatut tadawul, sunnah pergiliran di titik hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Ini sunnah pergiliran nih, ya kan? Terus kita sudah mengalami sunnah pergiliran yang kedua, yaitu tahun 1342 Hijriah, yang tadinya kita berjaya ribuan tahun, Allah cabut kejayaan itu, Allah cabut kepemimpinan itu, dan Allah serahkan kepada kaum kafir, sehingga umat Islam yang kalah. Nah, tinggal 1 lagi sunnatut tadawul yang kita nanti-nantikan, yaitu peralihan kita dari babak keempat ke babak
kelima. Kapan itu? Seperti yang saya katakan tadi, wallahu a'lam bissawab. Dan kita nggak perlu sibuk nyari-nyari kalkulator ngitung-ngitung kapan itu. Ya nggak perlu. Karena toh nggak ada yang tahu. Pada dasarnya itu semua rahasia Allah Ta'ala. Tugas kita adalah memastikan bahwa diri kita dan keluarga kita dipilih oleh Allah layak untuk bergabung dengan pasukan dipimpin oleh Amirul Mukminin fi akhir zaman Al-Mahdi. Itu yang paling penting kita lakukan. Maka memantaskan diri menjadi jundullah, menjadi tentara Allah yang nantinya digabungkan dalam Hizbullah, itulah yang harus kita lakukan sekarang. Yang kemudian saya katakan, untuk Anda tahu ciri-cirinya seperti apa jundullah itu, pelajarilah surat Al-Maidah 54, 55, 56. 3 ayat tentang pergantian generasi. 3 ayat tentang karakteristik jundullah, tentara Allah. Ya kan? Yang kalau karakteristik ini sudah bisa kita penuhi dengan baik dan benar, dengan jujur, dengan konsisten, mudah-mudahan ketika jadwalnya tiba, Allah akan memudahkan kita untuk gabung dengan sang pemimpin yang kita nanti-nantikan itu. Ya kan? Karena al-arwahu junudun, roh-roh manusia diciptakan kayak prajurit berbaris, yang mana yang saling kenal dipertemukan, mana yang saling mengingkari bakal dipisahkan. Gitu. Jadi jangan cuma, oh kalau gitu kerja kita cuma nongkrong nungguin Al-Mahdi datang. Memang kalau nongkrong nungguin Al-Mahdi salah. Yang benar adalah sambil kita menanti, sambil kita menunjukkan kesungguhan kita layak bergabung dengan dia. Gitu. Dan itu harus dipenuhi kriterianya, ya. Jangan cuma punya keinginan, angan-angan, tapi nggak ada upaya, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani ini merancang, membangun, dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka kasih nama Novus Ordo Seclorum. Nama ini kita temukan dari kertas lembaran $1 Amerika Serikat. Ada lingkaran, ada tulisan The Great Seal. Seal itu artinya stempel, materai. Great itu agung atau mulia. Jadi stempel yang mulia atau materai yang mulia yang gambarnya piramida tunggal, terpotong bagian atasnya. Terus di atas piramida tunggal itu ada segitiga. Yang segitiga itu cocok jadi pucuk piramida, tapi sengaja nggak ditempel. Seolah-olah yang mengatakan dia hadir tapi belum datang, belum landing, belum install. Gitu. Di dalam segitiga itu ada gambar mata tunggalnya, mata sebelah. Sedangkan di sekitar segitiga bermata tunggal itu ada garis-garis seolah-olah mengisyaratkan mata itu sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan. Ya. Terus mereka tulis di bawahnya Novus Ordo Seclorum, bahasa Latin ini. Artinya apa? Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya sekuler, dunia. Yang berarti Novus Ordo Seclorum maknanya New World Order, tatanan dunia baru. Sebuah dunia di mana semua populasi planet bumi akan dimasukkan dalam kotak piramida tunggal ini, mengerucut kepada pimpinannya, pucuk pimpinan piramida itu yang simbolnya bermata sebelah. Yang bagi kita umat Islam simbol mata sebelah siapa? Dajjal. Ya. Sesuai hadis Nabi, innahu a'warul aini wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Terus mereka tulis lagi di atasnya, lagi-lagi bahasa Latin, Annuit Queptis. Apa artinya? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, telah merestui, telah meridhoi berbagai upaya-upaya kami. Gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bangunan ini, Novus Ordo Seclorum, New World Order ini adalah sebuah persembahan untuk sang ilah, sang Rabb, sang Tuhan mereka, si Dajjal, ya kan? Yang berarti ini sebuah tatanan kehidupan yang seluruh fondasinya itu berfondasikan kekufuran Dajjal. Sehingga kita mengatakan bahwa New World Order, tatanan dunia baru ini, tiada lain adalah sistem Dajjal. Sistem Dajjal. Apa maksudnya sistem Dajjal? Sebuah tatanan dunia yang sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat mereka yang bernama Dajjal.
Dan perlu Anda ketahui, para orang-orang kafir dunia sekarang yang kelas-kelas atasnya, yang kaya raya, yang pemuka-pemuka negara-negara besar ya, mereka itu sudah mulai melansir gagasan yang mereka kasih nama The Great Reset. Tolong catat, great itu artinya megah ya, reset itu reset. Anda tahu reset kan? Kalau seandainya HP kita udah mulai macet kan, mesti di reset kan, set ulang gitu. Nah, jadi mereka ngumpul Pak di Davos di Swiss tiap tahun sekali. Tahun 2020 kemarin ketika Covid lagi rame-ramenya, bulan Juli, mereka ngumpul di Davos nih, orang-orang kaya dunia, Yahudi ya kan, pemuka-pemuka berbagai negara. Terus mereka melontarkan gagasan namanya Great Reset. Dunia udah kacau secara ekonomi gara-gara Covid. Dunia udah kacau secara sosial gara-gara Covid, ya kan? Maka inilah saat yang tepat untuk melakukan Great Reset. Penataan ulang dunia ini besar-besaran. Nah, Great Reset itu apa? Ya intinya ini, New World Order. One totalitarian global government. Pemerintahan global dunia yang totaliter. Tahu totaliter artinya apa? Totaliter itu artinya otoriter. Ya kan? Jadi nanti nggak ada nih batas-batas negara, udah nggak ada. Semua dunia tuh jadi satu. Pemerintahnya satu, Pak. Dan semua penduduk dunia harus taat sama titah perintah dari pemerintahan tunggal itu. Nah, ini latihannya nih. Ini latihannya nih. 3M ini latihannya. Kalau 3M ini pada tunduk ya kan. Nah, nanti bikin apa aturan-aturan berikutnya gampang. Gitu. Ya, makanya jangan main-main dengan ini nih. Ya kan? Kalau saya mah niatnya cuma 2. Make ini supaya kalau ada orang yang parno, kita tetap bisa ngobrol. Ya kan? Kan orang parno kan kalau ngeliat kita nggak pakai ini kan udah jauh-jauh kan gitu. Ya udah kita pakai aja demi bisa ngobrol. Karena tugas dai itu adalah ngobrol, ngajak orang ke jalan Allah. Itu satu alasannya. Alasan kedua, kalau ngelihat tanda-tanda ada orang-orang yang nantinya narikin 250.000. Nah, orang-orang kayak gini mesti diwaspadai nih, ya kan? Nggak rela uang kita keluar untuk mereka, nggak rela. Mending kemana? Ke negara mereka, bukan negara yang katanya ini sedang berlangsung. Yang negara pribadi-pribadi, kantong-kantong pribadi. Nauzubillah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, The Great Reset ini disebarluaskan sekarang Pak. Gagasan ini dahsyat sekali. Anda buka deh internet. Salah satu slogannya The Great Reset ini adalah You will own nothing and you will live happily. And you will live happy and you will be happy. Anda tidak akan memiliki apa-apa, tapi Anda akan hidup senang. Wih, keren. Ya. Berarti paham apa ini? Paham komunis. Semua milik negara, semua dijamin sama negara dengan bayarannya apa? Ketaatan penuh kepada negara, gitu, ya kan? Yang mau taat, oh udah dijamin. Yang nggak mau taat, dijamin juga, tapi dijamin nerakanya. Gitu. Ini namanya sistem Dajjal. Kan sistem Dajjal berarti sebuah sistem yang karakternya kayak Dajjal. Nah, sedangkan Nabi jelaskan Dajjal itu karakternya gimana? Dajjal itu karakternya kalau nanti sudah keluar, dia masuk ke semua negeri, semua kampung kecuali Mekah dan Madinah. Karena 2 kota suci ini dijaga barisan malaikat yang siap menghunuskan pedang mereka menebas lehernya Dajjal kalau mendekat. Nah, jadi Dajjal masuk ke satu kampung. Dia umumkan, "Ana rabbukum, aku Rabb kalian." Mirip seperti ucapan siapa? Firaun, ya. Nah, penghuni kampung itu jika terdiri dari kaum kafir dan kaum munafik, muslim munafik, ya kan, mereka akan segera mengkonfirmasi, anta rabbuna, engkau Rabb kami, tolonglah kami sudah lapar, kami sudah haus, ya kan? Maka Dajjal kasih surga dengan cara dia perintahkan, hai langit turunkan hujan, turun hujan dengan izin Allah, hai bumi keluarkan tumbuh-tumbuhanmu, keluar tumbuh-tumbuhannya dengan izin Allah. Hewan ternak dari kaum munafik dan kaum kafir ini gemuk-gemuk, susunya banyak, dikasih surga sama Dajjal. Tapi begitu Dajjal masuk ke satu kampung yang lain, dia umumkan lagi, ana rabbukum. Kampung itu kumpulan orang-orang istiqamah, mukmin istiqamah. Mereka ngerti, mereka langsung jawab, Rabbunallah, anta al-masihud Dajjal. Rabb kami Allah, kamu ini al-masihud Dajjal. Dajjal marah. Dajjal perintahkan langit jangan turunkan hujan, enggak turun hujan dengan izin Allah. Padahal sudah lama nggak turun hujan. Hai bumi jangan keluarkan tumbuh-tumbuhan, nggak keluar tumbuh-tumbuhannya. Padahal sudah lama nggak keluar.
Akibatnya hewan ternak kaum mukmin ini mati bergelimpangan, dikasih neraka sama Dajjal. Nah, ini sistem Dajjal, sebuah sistem yang menjamin siapa yang mau taat sama protokolnya, sama aturan mainnya, sama hukumnya, ya kan, akan dikasih surga. Siapa yang menentang aturan mainnya, ya, maka dia akan dikasih minimal, dikasih cap jelek. Cap jeleknya namanya apa? Radikalis, teroris, ekstremis, ya, fundamentalis dan sejenisnya. Masih balelo juga, masih membangkang juga, sudah dilikuidasi. Gitu. Ya, sistem, tapi sistemnya karakter Dajjal. Nah, karenanya umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem ini. Dan kita sedih lihat banyak sekali umat Islam sekarang tunduk aja, ikut aja terus gitu, ya kan? Apa kata dia, ikutin terus, ya. Ya. Nggak ada lagi apa namanya jiwa kritis, jiwa apa namanya mikir gitu. Ini mau kemana sih kita nih? Ya, nggak ada, Pak. Ya. Karena apa ya? Karena memang kebanyakan sudah jadi buih yang mengapung di atas air. Ya, Allah sudah cabut rasa takut musuh kepada umat ini. Bahkan Allah tanamkan penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Gawatnya, nanti kita bisa mati nih gitu. Wah, ya kan? Memang mati kenapa? Mati kan niscaya, pasti mati gitu. Tinggal masalahnya bagaimana mati yang husnul khatimah. Nah, jadi umat Islam berarti diajak turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Jadi bukan turut nantinya siap-siap barok dari Dajjal, ya kan? Turut siap daftar untuk walak sama Dajjal. Nauzubillahi min dzalik. Gitu. Makanya dimulai dengan sekarang, selagi Dajjalnya belum keluar, baru Dujail, baru Dajjal kecil, sudah latihan wala gitu. Latihan wala kepada Dujail kecil. Ya, sehingga kalau Dajjal besarnya benar-benar datang, ya pasti walaknya. Gitu. Ngadepin yang kecil-kecil gini yang sihirnya nggak seberapa aja udah kena, apalagi yang sihirnya nanti kenceng. Gitu, ya kan? Gitu. Nah, makanya saudaraku rahimakumullah, ini bukan hari-hari yang ringan, Pak. Ini hari yang berat. Ayyamus sabr, kata Nabi. Hari-hari yang menuntut kesabaran berlipat ganda. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ada seorang penulis. Nah, jadi ini sistem kafir syirik sekarang ini pada dasarnya sistem Dajjal. Ya. Dan lembaga yang mereka katakan untuk mempersatukan, mempertemukan, menjalin kerjasama antar bangsa, ya kan? Yang kemudian ikonnya seperti ini. Ya, yang bernama PBB, ya, atau UN, ya kan? Ini sebenarnya ikon-ikonan di depan layar saja, tapi hakikat ikonnya apa? Ini hakikat ikonnya, ya. Novus Ordo Seclorum, itu hakikat ikonnya. Makanya kalangan Muslim yang ngerti menyebut PBB itu the Big Five. Tahu the Big Five? Ya, 5 yang besar. Gitu. Kenapa? Karena PBB pada hakikatnya bukan sebuah lembaga kesetaraan, tapi ada 5 yang besar yang menentukan. Siapa mereka? Pemegang hak veto: Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Saya ulangi, Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Cina. Ada yang Muslim? Kafir semua. Kafir harbi lagi. Kafir yang memerangi Islam dan umat Islam. Ini yang mimpin dunia sekarang. Dan itu pun di depan layar sebenarnya. Itu yang di depan layar. Hakikatnya bukan mereka juga yang menentukan. Mereka pion-pion aja gitu loh, elemen-elemen saja. Yang menentukan siapa hakikatnya? Ya yang paling asyaddu, ya kan? Apa namanya? Adawatal lil ladzina amanu. Mereka yang pada hakikatnya mimpin. Ya, kamu akan temukan yang paling hebat permusuhannya kepada orang beriman adalah kaum Yahudi, walladzina asyraku, dan kaum musyrikin. Makanya sekarang Yahudi mau musyrikin, makin akrab, Pak. Dan 2 wilayah yang paling dahsyat penganiayaan ini kepada kaum muslimin adalah satu di Palestina oleh Yahudi, satu di Xinjiang oleh musyrikin. Gitu.